Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Adnan dan kawan-kawan semua. Kami dari kelompok transportasi izin menyampaikan pemaparan dari hasil analisis UX Gojek dan Grab. Next slide. Ya, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Najmi Salim, lalu ada Aulia Febrianti, Muhammad Badr Fadilah, saya sendiri Rahma Fitriana, Syauki Rizkullah, dan Zaid Al-Fatih. Baik, jadi analisis pertama ini didasarkan pada heuristic evaluation, di mana heuristic evaluation ini merupakan metode atau 10 prinsip utama yang dikembangkan Jacob Nelson untuk mengembangkan aplikasi digital berdasarkan kemudahan penggunaannya. Jadi yang pertama misalnya ada visibility of system status ataupun baik Gojek maupun Grab ini menampilkan status sistem dengan jelas kepada pengguna, khususnya pembaruan status seperti driver sedang dicari, driver ditemukan, driver menuju lokasi, hingga driver tiba. Namun, Gojek ini lebih unggul karena menampilkan status sistem dengan lebih responsif, khususnya pada update lokasi pengemudi secara real time. Boleh, next slide. Lalu pada poin kedua ada match between the system and the real world ataupun kesesuaian antara sistem dan juga dunia nyata. Gojek dan Grab ini sama-sama menggunakan icon yang mendekati representasi dunia nyata seperti icon motor dan juga mobil. Namun dalam hal ini Grab itu lebih unggul karena menggunakan kata yang lebih umum untuk layanan mereka seperti motor, mobil, makanan dan juga belanja. Di mana hal ini terbalik dengan dibandingkan dengan Gojek yang menggunakan istilah internal seperti GoRide, GoFood dan juga GoMart. Next slide. Baik, selanjutnya ada user control yang freedom, di mana pengguna dapat dengan mudah membatalkan dan mengedit pesanan seperti mengubah tujuan dan juga metode pembayaran pada aplikasi Gojek dan Grab. Namun pada aplikasi Grab ini lebih unggul karena mungkin pengguna untuk mengubah metode pembayaran dari non-tunai sekalipun saldo ini tidak mencukupi, di mana apabila di Gojek, apabila GoPay-nya nggak mencukupi, mereka itu akan menampilkan pesan error, sementara pada Grab, mereka ini akan memberikan akses untuk top up saldo terlebih dahulu. Selain itu juga pada Grab memungkinkan pengguna untuk mengubah kode promo saat pesanan sedang berlangsung. Lalu selanjutnya ada konsistensi dan standar, di mana Grab lebih unggul dalam hal ini karena menggunakan tema yang konsisten dalam berbagai layanannya dan memiliki tampilan yang seragam dibandingkan dengan Gojek yang memiliki tampilan antar layanan yang berbeda. Lalu selanjutnya ada error prevention ataupun pencegahan dari error, di mana Grab sendiri ini lebih unggul dalam error prevention karena saat pengguna melakukan input yang tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diminta, sistem akan memberikan notifikasi error, sebagaimana yang bisa dilihat pada gambar. Lalu sementara pada Gojek, pesan error hanya akan muncul pada saat pengguna ini telah melakukan submit. Menjadi connection trailer dan recall, di mana baik Gojek maupun Grab sama-sama menampilkan icon dan label yang mudah dikenali, sehingga memudahkan pengguna untuk menggunakan fitur pada aplikasi tanpa harus mengingat prosedur sebelumnya. Selanjutnya ada flexibility dan efficiency of use, di mana Grab ini lebih unggul dalam efisiensi penggunaan dengan menyediakan fitur-fitur yang mudah diakses berupa shortcut baik untuk pengguna baru maupun yang berpengalaman. Sementara pada Gojek tidak ada shortcut. Bisa dilihat pada yang diberikan border merah. Lagi next slide. Selanjutnya ada estetik dan minimalis design, di mana Grab ini lebih unggul dengan desain minimalis dan tidak membanjiri pengguna dengan banyak pilihan layanan di layar utama. Mana hal ini berbanding terbalik dengan Gojek yang cenderung ramai di layar utama. Lalu ada help user recognize darkness and recover from errors, di mana Gojek dan Grab ini sama-sama menampilkan pesan error yang menunjukkan masalah yang terjadi dalam bahasa yang sederhana, serta solusi atas error tersebut. Lalu yang terakhir ada help and documentation, di mana pada bagian ini Grab lebih unggul karena menyediakan pusat bantuan yang dilengkapi dengan FAQ, pusat informasi, dan juga fitur chat yang terhubung secara langsung. Sementara pada Gojek, pusat bantuan hanya berfokus pada FAQ dan pusat informasi hanya informasi saja, sehingga untuk bantuan secara langsung pengguna akan diarahkan kepada email customer service. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya.
Oke, baik. Terima kasih, Rahma. Oke, selanjutnya kelompok kami menganalisis menggunakan metode cognitive control. Jadi di sini, nah mungkin teman-teman belum ada yang terlalu familiar dengan apa itu metode cognitive control. Jadi metode cognitive control ini adalah teknik evaluasi user experience, yang mana di sini tuh kita berfokuskan pada seberapa mudah sih pengguna baru dapat menyelesaikan tugas dalam suatu antarmuka gitu. Nah, jadi gini, kita ngambil salah satu contohnya itu menggunakan cara untuk kita melakukan pemesanan makanan di dua aplikasi. Nah, di sini kita lihat dulu contoh dari penggunaan aplikasi Gojek. Nah, kalau di aplikasi Gojek itu kan kalau kalian itu ada tanda makanan, terus dia masuk ke halaman keduanya. Nah, di halaman kedua ini itu bisa kalian lihat itu ada mode past, terdekat, dan juga pilihan menu terpopuler. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita mau memilih suatu kategori makanan, misalnya itu beverage ataupun misalnya makanan berat, makanan ringan, snack dan segala macam, bagi di Gojek itu kita perlu scroll lagi kalau kalian punya aplikasinya, kita tuh perlu scroll lagi ke bawah untuk kita tahu nih di segmen apa sih makanan ini dibagi gitu. Boleh next. Nah, nah setelah kayak gitu, kalau kita misalnya udah mengklik segmennya, nah, itu kita akan diarahkan kalau kita menggunakan fitur search. Misalnya di sini saya ngasih contoh, kita mau search itu adalah kita mau mencari makanan sate. Nah, kalau di Gojek itu dia akan langsung menampilkan restorannya seperti ini. Berikutnya, menu makanannya akan terlihat ketika kita memilih akan kita memilih restoran terlebih dahulu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini untuk kalau misalnya dari segi merchants dan itunya. Bisa di next dulu sebentar. Nah, ini pembandingnya dengan Grab. Kalau di Grab, kita itu ada berbeda nih. Bisa kalian lihat yang di gambar keduanya, itu dia langsung ada. Jadi, kalau tadi misalnya itu di Gojek, kita perlu scroll lagi ke bawah untuk ngeliat nih kategori makanan kayak misalnya ayam, aneka nasi, dan lain sebagainya itu kalau di Grab tuh langsung ada di awal. Begitupun dengan tawaran misalnya makanan yang sedang diskon, makanan yang paling best seller, dan juga lain sebagainya. Jadi pengguna itu nggak perlu nih sampai harus misalnya men-scroll-scroll lagi ke bawah untuk mencari kategori makanan. Jadi bisa juga nih mereka langsung memilih, oh gue mau makan nasi, langsung ada pilihan aneka nasi. Sementara kalau di Gojek, itu kita kalau mau mencari section itu kita harus scroll dulu ke bawah. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya yang membedakan dan jadi keunggulan dibanding Grab dibandingkan dengan Gojek adalah, coba slide sebelumnya itu. Nah, kan bisa lihat kan, kalau di Gojek itu kan ketika kita misalnya nge-search sate, itu kan yang muncul restorannya dulu. Untuk tahu harga setiap menu makanannya itu kita harus mengklik restorannya dulu. Boleh di next it? Nah, sementara kalau di Grab, itu dia langsung muncul nih. Jadi restoran plus pilihan menu makanannya beserta harganya. Ini juga memberikan suatu experience kemudahan kepada pengguna gitu yang menjadi salah satu keunggulan dimiliki oleh Grab yang tidak dimiliki oleh si Gojek ini. Jadi kan kalau misalnya user experience adalah bagaimana kita memanjakan suatu pengguna, terutama bagi pengguna baru. Karena di sini kan kita memposisikan kita sebagai pengguna baru ya. Nah, sebagai pengguna baru kan otomatis kita akan lebih nyaman ketika kita lebih dimudahkan. Jadi nggak perlu terlalu banyak klik. Nah, Gojek sama Grab ini sama-sama memiliki fitur ambil sendiri atau pick up. Nah, kalau misalnya di Gojek, next slide sebelumnya, tolong. Nah, kalau misalnya di Gojek, itu kita perlu melakukan dua klik. Yang pertama, kalau kalian lihat di gambar yang ketiga, itu ada delivery, sampingnya ada change. Nah, itu perlu diklik sekali, terus diklik lagi untuk bagian pick up-nya. Itu kita perlu 3 langkah klik. Sementara kalau di Grab, next slide it. Nah, kalau di Gojek, kita tuh langsung ada pilihan untuk ambil sendiri. Jadi langsung otomatis tergantikan. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu klik. Nah, jadi secara experience, Grab itu lebih memudahkan karena nggak terlalu banyak harus klik-klik gitu. Untuk pengguna baru yang ibaratnya mungkin untuk kaum yang di atas kita, kaum milenial yang mungkin kurang update nih dengan teknologi, sebenarnya Grab itu lebih disarankan karena itu lebih memudahkan dan lebih menggambarkan kenyamanan untuk user experience terutama bagi para pengguna baru. Kurang lebih seperti itu dari metode cognitive filter yang jadi perbandingan Grab dan juga Gojek. Oke, bisa di next. Oke, Oke, akan dijelaskan oleh teman saya. oke, selanjutnya ada metode dari Jacob Nielsen yaitu usability testing. Jadi di teori ini Jacob Nielsen mengatakan usability testing ini digunakan untuk mengetahui seberapa mudah dan efektif pengguna berinteraksi dengan produk tersebut. Nah, yang pertama di sini adalah ability atau kemudahan belajar. Jadi berdasarkan pengamatan saya di sini,
Grab ini lebih mudah dipelajari dibandingkan Gojek karena yang pertama itu tampilannya di Grab ini tuh sederhana gitu. Jadi untuk pengguna baru itu sangat mudah untuk menyelesaikan pemesanannya. Terus di Gojek ini bisa dilihat tampilan awalnya itu kompleks kompleks banget gitu, padat banget. Terus eh, layanan-layanan dari Grab ini tuh menggunakan kata-kata yang umum gitu seperti motor, mobil, makanan, belanja. Nah, hal ini tuh mudah diketahui oleh pengguna baru. Nah, sementara di Gojek ini tuh menggunakan kata-kata yang tidak familiar gitu, dicampur-campur bahasa Inggris. Nah, mungkin Gojek ini lebih mentargetkan kepada anak-anak yang lebih muda. Kalau Grab ini lebih ke semua umur gitu. Nah, selanjutnya ada efisiensi. Dalam hal efisiensi ini, Gojek lebih unggul dalam fitur antar makanan dan promo. Di mana yang berdasarkan pengamatan saya di sini, Gojek lebih menyediakan kategori makanan yang lebih spesifik, seperti jajanan, makanan manis, aneka nasi, daging, cepat saji, ada makanan Jepang, Korea, cepat saji, bakso, dan lain-lainnya. Bisa dilihat di sebelah. Nah, sementara itu Grab hanya menawarkan, oh, tadi kan di Badar ada tampilan aneka nasi gitu. Nah, kebetulan di sini saya baru download Grab, jadi nggak tahu nih tampilan saya di Grab begini. Hanya menawarkan pilihan cemilan dan semua makanan, sehingga Gojek lebih menghemat waktu pengguna dalam memesan. Nah, selain itu promo di Gojek itu lebih mudah ditemukan dibanding Grab. Di Gojek itu di bawah navigasinya ada pilihan promo. Nah, di Gojek itu bisa langsung milih tuh. Ada promo Gokar, GoFood, GoPay, apa GoRide. Nah, di Grab tuh saya tidak menemukan hal itu. Jadi hal ini tuh akan menghemat waktu dari pengguna. Selanjutnya ada memorability atau kemudahan diingat dalam menyelesaikan suatu pesanan. Nah, menurut saya di sini Gojek lebih mudah diingat karena eh, di Gojek ini setiap layanan itu memiliki warna yang berbeda dengan ikon-ikon yang enak dilihat gitu. Nah, di, eh, di Grab ini tuh mereka hanya menggunakan warna-warna yang sama gitu. Jadi kemungkinan untuk dimudah ingat itu ya menurut saya Gojek. Selanjutnya ada errors atau kesalahan. Di sini tuh seberapa banyak pengguna mengalami kesalahan dalam menggunakan aplikasi tersebut dan bagaimana tanggapan dari Gojek dan Grab tersebut. Nah, di sini tuh berdasarkan data yang saya cari di Play Store gitu, Grab itu lebih unggul dengan error aplikasi yang tidak sekrusial Gojek. Jadi Grab itu tuh rata-rata error tuh kayak bug map, terus driver yang tidak jalan gitu-gitu. Nah, sementara di Gojek ini dia tuh banyak laporan, jadi setiap update versi terbaru selalu terkendala seperti hang, lag, error. Nah, hal ini tuh Gojek krusial banget gitu. Jadi membuat pengguna yang tidak nyaman. Nah, hal ini akan membuat eh, pelanggan Gojek pindah ke Grab. Selanjutnya ada satisfaction atau kepuasan. Nah, berdasarkan rating di Play Store yang saya ambil itu, para pengguna lebih puas menggunakan Grab daripada Gojek. Nah, hal itu dilihat dari rating Grab yang 4,8 dari 13,6 juta ulasan. Sementara Gojek itu 4,6 dengan 5,99 juta ulasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu metode comparative analysis. Dalam konteks perbandingan user experience itu, metode comparative analysis ini digunakan untuk menilai kinerja kedua aplikasi berdasarkan beberapa aspek spesifik yang relevan bagi pengguna. Nah, tiga aspek tersebut diantaranya yang pertama adalah happiness. Gojek itu cenderung memiliki nilai user experience yang lebih baik dalam hal happiness dibandingkan dengan aplikasi Grab. Penyebab utamanya itu adalah karena Gojek itu telah lebih lama beroperasi dan telah melakukan banyak kegiatan riset, perencanaan, pengembangan, serta pengujian yang telah dilakukan di lingkungan DKI Jakarta, sehingga memungkinkan Gojek itu untuk lebih memahami keinginan penggunanya. Kalau tadi Zaid udah bahas berdasarkan rating pengguna di Play Store itu Grab yang unggul, nah kalau berdasarkan comparative analysis itu Gojek yang unggul, karena itu tadi ya Gojek itu jauh lebih dulu ada, terus dia udah banyak riset, banyak pengembangan, percobaan, sampai layanannya pun jauh lebih banyak, sehingga bisa memahami keinginan penggunanya. Boleh di next. Selanjutnya itu task success. Dalam hal task success ini, keduanya baik Gojek maupun Grab itu tampak unggul dalam hal kecepatan penyelesaian tugas, keandalan dalam memesan layanan, dan sistem pembayaran yang lebih lancar. Bukti dari ulasan pengguna serta pengalaman sehari-hari menunjukkan bahwa pengguna Gojek dan Grab itu sama-sama lebih jarang menghadapi hambatan teknis atau kesalahan yang menghalangi mereka untuk berhasil menyelesaikan tugas. Jadi so far keduanya itu sama-sama oke-oke aja dalam hal penyelesaian tugas, gak ada hal yang menghambat. Pembayaran juga cepat kalau Gojek itu terintegrasi sama GoPay,
Sedangkan Grab itu bisa pakai OVO, link aja, terus keduanya juga bisa pakai tunai. Jadi next. Yang ketiga ini uptime. Jadi keseluruhan dalam hal uptime, Gojek ini sedikit lebih unggul dibandingkan Grab. Penyebabnya terutama karena Gojek itu cenderung lebih stabil dan lebih responsif pada saat permintaan tinggi, dengan lebih sedikit keluhan terkait gangguan atau downtime. Gojek juga lebih unggul dalam hal pengelolaan maintenance yang lebih terencana dan transparan. Tapi dari ulasan pengguna serta pengalaman pengguna sehari-hari mendukung pandangan bahwa Gojek ini menawarkan aplikasi yang lebih stabil dengan lebih sedikit masalah teknis dibandingkan Grab. Jadi kalau berdasarkan ulasan itu, Gojek yang unggul masalah kestabilan, responsif, terus juga sedikit keluhan gangguan atau downtime dibanding Grab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada credit testing, di mana kita membandingkan dari Gojek dan Grab. Dan kita mengambil ada beberapa aspek di mana itu pertama sampai kita atau interface daripada Gojek dan Grab ini, lalu kemudian ada pemuatan atau kecepatan loading dari aplikasi, lalu pencarian, kemudahan pembayaran. Yang pertama itu ada tantangan untuk Gojek sendiri yang sudah dibahas. Gojek ini tampilan yang lebih modern, kemudian identitas itu karena di layanan itu mereka itu yang berbeda warna dan juga lalu untuk kreasi ini mereka jadi menonjolkan demo dan desain itu lebih kan jadi dia namun juga di itu masih bisa dikatakan lalu untuk ketetapan di Gojek namun empat untuk kemudian Gojek ini fleksibel bisa dengan filter dan di kemudian untuk Grab jadi lengkap namun tidak tidak sendiri ini mereka lebih fokus pada kemudian pembayarannya dan dibilang keduanya ini untuk Gojek sendiri ini kan pembayaran lebih bervariasi dari GoPay dan lalu untuk Gojek sendiri ini dia menawarkan pembayaran lalu pengalaman menggunakan secara keseluruhan untuk Gojek sendiri saya menilai experience dari Gojek ini sudah sangat baik terutama bagi pengguna yang sudah menggunakan Gojek dan untuk Grab saya menilai ini sudah cukup baik namun masih kurang masukan dibanding Gojek. Grab sendiri Tapi nggak ada suara, Ki.
Suaranya terdengar. Ada. Saya ulang ya, untuk APBN ini ada beberapa aspek di mana yang pertama ada tampilan atau interface, lalu kedua ada penguatan atau loadingnya, lalu ada fitur pencarian, kemudian kemudahan pembayaran dan pengalaman tinggal secara keseluruhan. Untuk interface-nya sendiri ini, Gojek ini mengambil tampilan yang lebih minimalis, intuitif, dan mempunyai navigasi yang mudah, dan juga desain-desain yang ada di interface pada Gojek ini bisa dibilang lebih modern dibandingkan Grab. Nah, untuk Grab sendiri ini dari interface-nya bisa dibilang lebih cenderung menonjolkan ke promonya, dan mereka lebih cenderung lebih ramai, namun navigasi yang ada di Grab ini bisa dibilang masih cukup mudah. Lalu untuk kecepatan penguatan atau loading. Untuk Gojek sendiri umumnya ini mereka secara loading ini cukup cepat, namun bisa tergantung namun bisa bervariasi dan tergantung dari jaringan dan perangkat. Dan untuk Grab sendiri ini juga cukup cepat, terutama untuk halaman utamanya. Lalu untuk loading pemesanan ataupun restoran, menurut saya ini kadang bisa terasa lebih lama. Lalu untuk fitur pencariannya, untuk Gojek bisa dibilang fleksibel. Mereka di Gojek sendiri ini bisa mencari berdasarkan nama, kategori ataupun lokasi, dan filter yang ada di Gojek pada fitur pencarian ini bisa dibilang cukup lengkap. Dan untuk Grab bisa dibilang cukup lengkap, namun tidak sesegmen Gojek. Padahal kan Gojek banyak tuh segmentasinya dari mulai Gojek dan lain-lain. Kalau untuk Grab sendiri ini saya merasa tidak selengkap Gojek, namun mereka lebih berfokus pada pilihan berdasarkan nama ataupun lokasinya. Lalu untuk kemudahan pembayaran, sebenarnya kedua dari aplikasi tersebut menawarkan pembayaran yang cukup bervariasi ya. Untuk Gojek sendiri ini mereka menawarkan banyak pembayaran mulai GoPay, kartu kredit dan juga tunai. Dan untuk Grab sendiri biasanya mereka hanya menawarkan pembayaran menggunakan OVO ataupun tunai. Lalu untuk pengalaman penggunaan secara keseluruhan, menurut saya untuk Gojek dan Grab ini sama-sama cukup baik. Di mana untuk Gojek ini mereka lebih menggunakan personalisasi yang cukup baik bagi para penggunanya. Nah, untuk Grab sendiri ini mereka belum mempunyai personalisasi sebaik Gojek, tetapi mereka lebih berfokus pada promo dan kemudahan pelanggan, kemudahan penggunaan dasar untuk para pengguna-pengguna. Oke. Jadi pada kali ini adalah bagian saya di mana saya akan menjelaskan rekomendasi untuk Gojek maupun Grab di mana berdasarkan analisis yang sudah dilakukan oleh teman-teman saya menggunakan heuristic, evaluation, cognitive walkthrough, usability testing, and comparative analysis. Di sini saya mengambil sekitar 4 poin rekomendasi untuk meningkatkan user experience pada aplikasi Gojek dan juga Grab. Yang pertama, berdasarkan pengalaman saya juga, di mana flexibility dan efficiency of use itu sangat-sangat penting, di mana Gojek ini mungkin mereka dapat menambahkan fitur shortcut untuk berbagai jenis makan atau restoran favorit yang pernah saya pesan, atau berbagai lokasi yang saya tuju, agar supaya kita tidak perlu lebih banyak langkah saat memesan. So, lebih one click and go gitu. Dan kemudian pada Grab ini, seperti yang kita tahu, biasanya itu menurut saya Grab itu lebih lebih efisien, lebih fleksibel, dan dia itu menurut saya nggak terlalu mengganggu di mata dengan tampilan menu yang lebih sederhana, tapi Grab dapat meningkatkan fitur pencarian atau kategori makanan yang lebih beragam seperti di Gojek. Nah, seperti kita tahu, mitra dengan Gojek itu lebih banyak dibandingkan dengan mitra dengan Grab gitu. Dan kemudian yang kedua yaitu ada recognition rather than recall yang tadi sudah teman saya jelaskan, yang dimana pada untuk Gojek ini sudah sangat bagus sekali, di mana fitur navigasi yang tetap terlihat meskipun di scroll itu sudah sangat membantu, tapi mungkin bisa menambahkan penanda visual untuk promo-promo atau kategori favorit untuk para pengguna supaya pengguna cepat dikenali gitu, karena
tidak jarang kita tuh nggak tahu gitu. Ternyata kita ada promo yang kita bisa gunakan di hari itu gitu. Kemudian yang untuk Grab, mungkin mereka dapat memastikan pilihan favorit pengguna atau riwayat pesanan terlihat di halaman utama supaya pengguna tidak tidak perlu melihat kembali apa yang mereka pesan sebelumnya atau memberikan pilihan historical kepada para usernya. Boleh next. Oke, kemudian rekomendasi selanjutnya itu error prevention, di mana Gojek harus sering memperbaiki bug dan masalah teknis yang sering muncul setelah update pada aplikasi. Biasanya itu paling sering banyak bug yang dimana mereka harus melakukan lebih banyak pengujian sebelum rilis untuk mencegah error seperti hang atau lag yang bisa menurunkan kepuasan pengguna. Atau mungkin bisa diadakan sebuah opsi di mana mereka dapat menggunakan fitur yang akan datang atau berpartisipasi dalam beta testing ya orang-orang yang menggunakan Gojek, sehingga ketika full rilisnya nanti maka bahkan sudah ready gitu aplikasi atau update yang mereka akan berikan kepada penggunanya. Kemudian untuk dari Grab sendiri, mereka sejauh ini sudah cukup baik dalam pencegahan error, tapi tetap perlu suatu peningkatan dalam pengelolaan kapasitas server saat terjadi peningkatan pesanan tinggi untuk mencegah downtime. Yang biasanya itu sangat-sangat saya sering alami kalau seandainya lagi ada hari-hari besar atau lagi ada suatu FOMO di suatu order makanan tertentu gitu ya, terutama seperti gacoan atau lagi 17 Agustus, itu kadang aplikasinya itu suka hang atau suka down. Kemudian cognitive walkthrough yang dimana Gojek dapat menyederhanakan interface pada fitur pemesanan makanan, misalnya menampilkan jenis makanan yang lebih jelas tanpa terlalu banyak scroll dan segera menampilkan harga menu saat melihat suatu restoran tersebut. Kemudian untuk Grab, mereka harus mengurangi jumlah klik yang diperlukan dalam proses pemesanan, terutama pada fitur pada ambil sendiri supaya lebih efisien. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya berdasarkan analisis dari kelompok kami itu, kesimpulannya Grab ini lebih unggul dalam kesederhanaan pemesanan dan navigasi. Sementara Gojek memiliki lebih banyak layanan, tetapi hal ini tuh mengorbankan kemudahan penggunaan dari Gojek. Gojek lebih cocok untuk pengguna memerlukan beragam layanan dalam satu aplikasi. Nah, jadi di Gojek dan Grab ini tuh nggak ada yang jelek gitu. Ini sesuai menurut sesuai kebutuhan aja gitu. Jadi bagi mereka yang lebih memilih aplikasi yang berfokus pada satu layanan, satu atau dua layanan lah, terus mudah digunain tuh Grab cocok untuk orang-orang yang berfokus pada satu layanan. Nah, terus Gojek ini tuh lebih cocok bagi orang-orang yang ingin menikmati fleksibilitas dan kemudahan dari berbagai fitur yang ditawarkan dalam satu aplikasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Adnan. Ya, terima kasih untuk kelompok eh, e-hailing ya. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Ya, untuk kelompok e-hailing eh, sudah sangat bagus, saya rasa gitu. Eh, jadi objektif pertemuan ketiga dan keempat kita yang harus saya sampaikan pada teman-teman adalah dengan adanya presentasi ini kita mencoba untuk melakukan observasi ya teman-teman gitu, observasi terkait dengan eh, desain-desain yang eh, common atau biasa kita lihat gitu. Sebelum nanti teman-teman mempraktikkan membuat sebuah eh, tampilan antar muka atau mock up dari sebuah aplikasi yang nanti teman-teman akan buat gitu ya kan, produk yang akan teman-teman buat gitu. Jadi eh, ada baiknya kita melakukan eh, observasi dulu. Jadi kita mengenal eh, kemarin kita belajar di apa namanya user experience gitu. Sekarang tampilan antar muka teman-teman belajar sendiri nyari elemen-elemennya apa aja gitu, cara mengevaluasinya bagaimana gitu kan. Memperhatikan rumah tadi misalnya contoh kayak tadi Gojek ya gitu. Eh, oh Gojek lebih scattered untuk item-itemnya lebih banyak gitu dibandingkan dengan Grab gitu. Ya, mungkin saya rasa saya nggak tahu gimana, tapi yang pasti kan ini kan justifikasi dari kelompok e-hailing ya gitu kan. Bisa jadi ini belum dibuktikan dengan melakukan riset yang sesuai, tapi nggak apa-apa gitu. Tapi seenggaknya pendekatannya sudah theoretically good, saya rasa gitu.
Jadi membahas tadi ada via heuristik gitu kan, terus tadi ada apa namanya eh, walkthrough juga, ya kan, terus usability testingnya dilihat juga, walaupun usability testing ini harusnya eh, apa namanya eh, apa namanya melibatkan beberapa orang ya, memang bukan anggota tim seperti itu. Kayak gitu sih. Terus udah sampai conclusion yang saya rasa sudah cukup baik gitu saya dengan penjelasan-penjelasan dari teman-teman tadi gitu. Jadi kita eh, pekan ini yang week 3 ini kita akan presentasi 2 kelompok saja gitu. Jadi nanti 3 ke 4 ini kita belajarnya adalah kita ngeliat oh ini loh elemen-elemen dari apa namanya dari apa dari user interface gitu, naruhnya di mana aja gitu. Jadi belajar langsung mengobservasi, ya kan, eh, apa yang memang teman-teman kerjakan seperti itu. Kalau dari saya cukup untuk kelompok e-hailing gitu. Dari teman-teman yang kelompok lain ada pertanyaan atau diskusi silahkan. Silakan ya. Gimana kelompok lain? Kita itu ada kelompok sebentar saya lihat punya Zaid. Kelompok itu ada 4 ya teman-teman. Jadi ada kelompok e-hailing gitu. Selain kelompok e-hailing, lalu ada kelompok apa namanya eh, e-wallet, marketplace, sama sosial media, media sosial ya. Oke, kalau nggak ada untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke kelompok berikutnya, gitu. Eh, observasi industri e-hailing sudah, sekarang industri yang lain, silakan. Kelompok mana yang mau maju? Izin Pak dari kelompok marketplace, kelompok Oke, 1. kelompok marketplace, silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan dosen Pak Adnan yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita dari kelompok pertama akan memberikan hasil diskusi UX Analysis of Shopee dan Tokopedia. Let's on the next. Oke, di sini saya dan rekan-rekan saya ada Azhara Putri Dewi Mumpuni, Desma Nur Putri, Imelda Bella Clarissa, dan saya sendiri Mulia Warahma, lalu ada Siti Holipa dan Zafira Sabrina. Baik, selanjutnya ada topik di sini kita akan membahas seperti wireframes, lalu user journey mapping, lalu pengujian usability, terus comparative analysis, lalu interaction design, dan yang terakhir ada recommendation. Baik, selanjutnya ada topik di sini kita akan membahas seperti wireframes, lalu user journey mapping, lalu pengujian usability, terus comparative analysis, lalu interaction design, dan yang terakhir ada recommendation.
Oke, di sini secara keseluruhan wireframes dari Shopee dan Tokopedia sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Dari sisi pojok kiri atas ada logo masing-masing e-commerce, lalu di sampingnya ada search bar untuk mencari barang-barang yang ingin kita beli gitu. Lalu di sampingnya ada keranjang belanja, lalu di bawahnya ada seperti banner promosi yang berbentuk carousel untuk di Shopee, dan biasanya tuh kayak naro buat campaign diskon besar-besaran atau flash sale kayak 10-10 yang akan mendatang. Terus kalau misalnya Tokopedia ada juga di banner yang paling atas yang bisa dilihat di sini. Lu boleh di next. Oke, kita masuk ke promosi dan penawaran. Dari promosi dan penawaran, Shopee ini sebenarnya lebih fokus sama kayak flash sale gitu ya. Ini nggak terlalu kelihatan, tapi kayak di sini tuh di atas pojok kanan atas, dia tuh kayak ditulis kayak mini apa? Dia punya diskon tuh berapa persen. Tapi kalau misalnya di Tokopedia, dia tuh cenderung lebih fokus kayak em, ngasih keragaman brand, terus penawaran eksklusif dari partner official dari store-nya. Boleh tolong di next. Lalu selanjutnya ada navigasi dan struktur. Kalau misalnya Shopee ini cenderung menggunakan tata letak grid yang jauh lebih besar untuk mengakses cepat ke fitur-fiturnya. Nah, fitur dan promosi ini ditempatkan secara langsung dalam grid agar terlihat dalam satu layar tanpa perlu menggeser. Kalau misalnya di Tokopedia, ini ada tanda panah. Jadi tuh dia kayak perlu menggeser dulu gitu. Terus kalau misalnya yang di bawahnya kayak iPhone dan tablet, top up dan tagihan itu sebenarnya ada geser juga tapi nggak bisa ke screenshot. Oke, boleh tolong di next. Oke, selanjutnya ada footer. Di sini footer Shopee memiliki navigasi yang tetap dan yang lebih sederhana serta fungsional. Fokus navigasi dasar yang ini memungkinkan pengguna berpindah ke halaman utama seperti kategori, notifikasi, dan akun penggunanya tanpa berinteraksi ke tambahan. Kalau misalnya Tokopedia, dia ini kalau misalnya di ponsel atau di HP, dia tuh ada elemen fitnya juga guys. Jadi ada kayak rekomendasi produk gitu, kayak bikin Shopee Live, terus mungkin Shopee Affiliator, jadi tuh mereka bisa naruh di situ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya akan membahas user journey mapping dari masing-masing marketplace. Yang pertama itu Shopee. Siapa? Saya membagi menjadi 5 tahapan, yaitu awareness, consideration, decision, dan purchase dan loyalty. Nah, masing-masing tahapan ini pastinya ada action yang diberikan dari Shopee-nya, dari aplikasinya, dan juga dari penggunanya. Nah, seperti yang pertama di tahapan awareness ini, action yang diberikan dari pengguna itu pastinya pengguna akan melihat iklan yang berkaitan dengan Shopee dan juga bahkan bisa sampai mengikuti sosial media Shopee tersebut. Nah, touch up points yang diberikan dari marketplace Shopee ini, touch point itu seperti interaksi antara brand dengan pelanggan. Nah, touch point yang diberikan Shopee pada tahapan awareness ini pastinya iklan dan juga influencer marketing. Nah, lanjut ke next step, yaitu di consideration. Nah, di tahapan ini, action pelanggan itu cenderung menjelajahi aplikasi, mencari produk yang pas untuk mereka, terus membandingkan antara produk satu dengan produk yang lainnya. Nah, touch point yang diberikan oleh Shopee pada tahapan consideration ini, yaitu ada pada landing page, homepage, dan fitur terlaris. Nah, biasanya di landing page itu saat kita pertama kali buka aplikasi di Shopee, pasti dia langsung pop up kayak banner promosi. Kayak misalkan, dapatkan saldo Shopee Pay sebesar 50.000, cek sekarang, kayak gitu. Terus di homepage di Shopee itu kayak ada muncul berbagai macam diskon, kayak misalkan live shopping diskon 50%, terus ada voucher diskon, terus ada juga flash sale. Nah, terus beralih ke tahapan decision. Nah, di sini
action yang diberikan oleh pelanggan, dia udah mulai menentukan nih produk apa yang ingin dibeli, dan biasanya dia menggunakan voucher dan fitur chat untuk menanyakan detail produk yang ingin dia beli. Nah, touch point yang diberikan dari Shopee ini biasanya mereka memberikan notifikasi push. Misalkan si pelanggan ini cuma naruh barangnya di keranjang belanja mereka, pasti Shopee tuh akan memberikan notifikasi kayak, ayo check out barang kamu sekarang sebelum kehabisan gitu. Terus ada flash sale juga. Nah, flash sale ini yang biasanya mendorong pelanggan untuk memutuskan sampai ke transaksi gitu. Karena biasanya flash sale ini kan ada jangka waktunya, kayak misalkan 3 jam atau sejam. Nah, itu kayak mendorong keinginan pelanggan untuk cepat-cepat check out gitu. Terus promo dan diskon ongkir, terus ada fitur chat dan live diskon. Nah, terus di tahap purchase yang dilakukan pelanggan, biasanya itu kan melakukan pembayaran dan melacak pesanan. Nah, touch point yang diberikan dari Shopee ini proses check out yang lumayan sederhana. Biasanya kalau kita check out di Shopee itu, dia itu cuma satu page. Nah, di page itu terdapat nama, harga produk, terus opsi pengiriman, opsi pembayaran, terus kita bisa langsung bayar sekarang gitu. Berbeda dengan Tokopedia. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Terus juga Shopee bisa memberikan informasi tentang pesanan kita tuh pesanan kita tuh udah sampai mana gitu. Kita bisa tracking. Nah, terus di tahapan terakhir yaitu loyalty, biasanya pelanggan memberikan rating dan ulasan. Nah, rating dan ulasan ini biasanya ada timbal baliknya, yaitu berupa Shopee Coin yang diberikan dari Shopee, dan juga notifikasi tentang promo eksklusif. Nah, Shopee Coin ini biasanya besarannya tergantung dari jumlah harga barang yang kita check out. Nah, terdapat pain point juga dari 5 tahapan tersebut. Pain point itu seperti masalah yang muncul bagi pelanggan gitu. Di tahapan awareness mungkin bisa saja iklannya berlebihan, nggak sesuai. Kayak kalau Shopee kan ngasih iklan biasanya kayak diskon 99, pokoknya dia ngasih diskon tuh lumayan agresif dan besar-besaran. Nah, itu bisa aja berujung jadi kayak pelanggan tergiur dengan harga murah, terus mereka check out dan ternyata barangnya nggak sesuai, cuman diskonnya aja gede. Terus di tahapan consideration saat mereka memilah-milah produk, ternyata ada review negatif, itu jadi bikin mereka bingung. Terus opsi pembayaran yang terbatas nih di tahapan decision. Nah, di tahapan ini kayak nggak semua toko itu bisa ngasih kita pilihan pembayaran COD. Jadi kayak bisanya lewat Alfamart, Indomaret, Transferbank, atau lain-lain. Dan ongkirnya mahal. Nah, kadang pelanggan ini lebih mikir, gak apa-apa barang gak diskon, tapi ongkirnya gratis gitu, dibanding barangnya diskon tapi kita tetap bayar ongkir. Nah, itu tuh bisa menjadi pain point di tahapan decision. Terus di tahapan purchase, pain point-nya itu bisa aja persediaannya habis, terus ada delay saat pengiriman barang, dan barang yang datang tuh nggak sesuai. Dan di tahapan terakhir, pain point-nya bisa saja Shopee itu memberikan pelayanan yang buruk. Boleh di next. Nah, ini gambaran dari touch point yang diberikan oleh Shopee di setiap stage-nya. Di awareness, dia memberikan diskon, terus di consideration yang tadi saya sudah sebutkan, kalau setiap kita buka aplikasi, pop-up langsung muncul kayak gini nih, saldo ShopeePay 50.000, cek sekarang. Terus di homepage-nya dia ngasih tahu ada live diskon, ada Shopee Live, ada flash sale. Jadi di Shopee itu cenderung dia ngasih ke pelanggan tuh diskon yang gede-gedean. Terus di decision nih, pelanggan bisa aja langsung memutuskan untuk membeli, karena di sini mereka ngasih tahu kalau flash sale tuh ada jangka waktunya, sisa berapa menit, sisa berapa jam, kayak gitu. Terus di purchase nih, tampilan saat melakukan pembayaran di Shopee itu ini cukup 1 halaman. Dan di loyalty, saat memberikan ulasan, Shopee bisa memberikan Shopee Coin yang nantinya bisa dipakai untuk
potongan harga saat membeli produk lain. Boleh di next. Nah, selanjutnya user journey dari Tokopedia. Ini ada 5 tahapan juga. Actionnya hampir sama dengan yang user journey di Shopee. Pada awareness mereka melihat iklan, juga mengikuti sosial media, terus di consideration mereka menjelajahi aplikasi untuk cari produk terbaik. Terus di decision, yang membedakan adalah pada decision. Di decision ini karena touch up point yang diberikan di Tokopedia pada tahapan decision ini, di Tokopedia itu ada fitur diskusi, dan fitur diskusi ini seperti kayak review, bukan review sih, lebih ke misalkan ada pelanggan lain yang bertanya tentang suatu produk ke sellernya. Tapi kita bisa lihat kalau misalkan di Shopee kan kita bisa bertanya tentang produk tersebut dan hanya mereka gitu yang tahu. Tapi kalau misalkan di Tokopedia ini ada fitur diskusi gitu. Terus di purchase action yang dilakukan pelanggan pasti melakukan pembayaran, melacak pesanan, dan di loyalty juga memberikan rating dan ulasan. Nah, touch point yang diberikan dari tahapan awareness juga sama, iklan, influencer marketing. Nah, kalau di consideration di homepage-nya itu mereka cenderung ngasih tahu ada cashback, terus ada seller rating. Mereka juga ngasih rekomendasi toko-toko yang sekiranya barangnya yang pernah kita lihat gitu. Terus ada seller rating juga. Terus kalau di purchase itu touch point yang diberikan dari Tokopedia ini berupa pengiriman instan. Mereka bisa gosen. Terus biasanya yang ngebedain juga di Tokopedia itu setiap kita check out di sana kita bisa dapetin invoice dan juga bisa nge-track pengiriman. Dan di loyalty, touch point yang diberikan berupa cashback, toko points, dan Tokopedia Gold. Dan pain point-nya hampir sama di setiap tahapan, bisa aja ada iklan berlebihan, terus review negatif, opsi pembayaran yang terbatas, persediaan habis, atau reward dan cashback yang kurang menarik. Boleh di next. Nah, ini tampilan dari touch point yang diberikan Tokopedia kepada pelanggan. Di awareness mereka mempromosikan promonya di sosial media. Terus di homepage ini pada di tahapan consideration mereka ngasih kayak rekomendasi produk, terus ada flash sale juga, ada promo, tapi mereka tuh nggak sebanyak Shopee promonya. Nah, terus di tahapan decision ini biasanya Tokopedia itu lebih ngedepanin kualitas produk sama penjual barang yang lebih terpercaya gitu. Jadi di Tokopedia ini ada fitur diskusi yang bisa kita lihat nih, orang tanya apa, sellernya jawab apa gitu. Nah, terus yang ngebedain juga di purchase di Tokopedia ini, setiap kita mau check out itu tuh dia nggak cukup satu page aja, dia harus ada 2 page. Jadi di page pertama ini nama barang, terus harga ongkos kirimnya, harga barangnya, terus baru lanjut ke pilihan pembayaran. Dan yang terakhir pada loyalty Tokopedia bisa memberikan cashback. Tuh. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Berikutnya adalah usability testing. Jadi di sini yang pertama saya akan bahas Shopee. Jadi untuk memorability-nya itu bisa kita lihat bahwa desain UI Shopee itu menggunakan warna yang tepat dan juga konsisten gitu. Jadi hal ini tuh membuat aplikasi itu mudah diingat gitu. Dan juga karena konsistensinya ini orang-orang juga akan ingat gitu loh, dimana kalau misalkan kita buka landing page kayak gini, itu orang pasti udah tahu bahwa ini Shopee gitu. Jadi selanjutnya adalah mengenai satisfaction. Jadi di Shopee ini memang banyak sekali fitur-fitur menarik
Contohnya seperti video ulasan atau biasa kita kenal dengan Shopee Video. Kenapa hal ini bisa menyebabkan satisfaction kepada pengguna? Karena bisa kita lihat bahwa Shopee ini menonjolkan fitur Shopee Video dengan cara memberikan banyak promo. Nah, selain itu, para user atau pengguna juga mendapatkan review lebih gitu loh dari sekadar foto atau ulasan yang diketik oleh para reviewer sebelumnya. Jadi dengan adanya video itu kita bisa lebih jelas atau detail tahu mengenai produk yang akan kita inginkan. Gitu juga dengan live session, Shopee itu menonjolkan fitur-fitur live session dengan cara memberikan banyak promo gitu saat membeli langsung di live session. Nah, hal ini tuh juga menguntungkan buat user karena kita tuh bisa melihat kualitas produk tuh secara real time gitu loh. Jadi no edit gitu loh. Jadi kita juga bisa tahu, oh barang ini asli nih tanpa edit karena pas dipakai di live session itu benar-benar seperti itu gitu. Nah, selanjutnya adalah learnability. Uh, karena terlalu banyak fitur, jadi Shopee itu memiliki banyak sekali fitur, entah itu Shopee Live, Shopee Video, lalu juga ada Shopee Food, bahkan ada games di dalamnya. Jadi karena terlalu banyak fitur ini, membuat pengguna baru itu harus mengeksplor terlebih dahulu gitu loh. Jadi pengguna ini, misalkan saya pengguna baru nih, terus saya mau berbelanja. Nah, tapi saya bingung apa bedanya belanja saya belanja langsung dengan belanja lewat Shopee Live atau lewat Shopee Video. Nah, kayak gitu. Terus saya juga mungkin akan berpikir kenapa di sini ada games gitu. Jadi untuk mempelajari itu tuh membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah efisiensi. Nah, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya bahwa Shopee ini memiliki banyak sekali fitur, bahkan termasuk games di dalamnya. Nah, hal ini tuh membuat aplikasi itu terasa dalam tanda kutip itu berat ya, karena uh, jadi sering lag atau loading lambat gitu, terutama saat menjalankan Shopee Games. Gitu. Nah, selanjutnya adalah errors. Jadi, karena seperti yang tadi sudah saya bilang, dengan adanya fitur lalu mengakibatkan lag itu memberikan efek domino yang cukup besar kepada pengguna Shopee baru. Jadi mereka itu apa ya ibaratnya kan pengguna baru itu pasti akan mencari sesuatu yang pengalaman yang menarik atau menguntungkan bagi dia gitu kan. Nah, tapi karena aplikasinya ini terlalu berat, jadi memberikan efek domino juga. Jadi memberikan efek error saat dia mengoperasikan fiturnya gitu. Boleh di next? Ya, berikutnya adalah usability testing dari Tokopedia. Yang pertama adalah memorability. Jadi karena bisa kita lihat ya di sini tampilannya itu sangat simpel dengan icon visualnya itu warna-warni gitu ya. Jadi cukup bersih lah dalam tanda kutip dan ini tuh membuat pengguna itu mudah gitu ya dengan cara mengingat mengoperasikannya itu gimana dan juga untuk posisi-posisi dari berapa fitur itu memang sudah dirasa sudah cukup pas gitu. Lalu yang kemudian adalah learnability, yaitu kalau yang saya temukan, jadi di Tokopedia ini memang lebih ramah atau lebih new user friendly gitu lah. Jadi karena Tokopedia ini memiliki fitur pencarian yang canggih. Kenapa saya bilang canggih? Karena di Tokopedia itu kita bisa memfilter banyak sekali hal. Contohnya saya ingin topi, lalu saya memfilter nih. Saya ingin barang baru atau barang yang kondisinya sudah bekas. Lalu saya juga bisa memilih warnanya. Warnanya bisa biru, bisa merah, bisa putih, hitam, dan lain-lain. Lalu juga saya bisa memilih tokonya, apakah toko ofisialnya atau toko yang dilayani Tokopedia gitu. Jadi untuk learnability-nya ini memang cukup simple gitu. Jadi pengguna baru itu tidak perlu explore banyak hal. Lalu berikutnya adalah efisiensi.
Jadi proses belanjanya ini memang berjalannya itu cukup cepat ya, karena sistem yang tadi saya bilang, sistem mereka udah canggih gitu dengan filter yang baik. Jadi efisiensi dari pembeli itu kayak sudah diselamatkan gitu berkat beberapa filter yang saya berikan tadi. Makanya kenapa banyak stigma di masyarakat bahwa user dari user atau orang yang suka berbelanja di e-commerce jenis kelamin laki-laki itu biasanya mereka memilih Tokopedia karena stigma tersebut dikarenakan ya ini tadi, karena bisa dilihat dari tampilan itu cukup simpel, lalu dari efisiensinya juga sudah sangat luar biasa. Oke, lanjut. Berikutnya errors. Jadi untuk mungkin untuk beberapa orang ada yang menyukai desain simple dengan warna yang putih kayak gini aja. Tapi menurut menurut banyak orang juga, yang terutama mungkin perempuan ya yang suka sesuatu yang berbau apa estetik gitu. Terus ini mungkin dengan putih aja kayak gini itu kurang untuk menarik gitu, kurang menarik perhatian mata dan juga terkesan inkonsisten karena di sini kan putih tapi nanti begitu kita ke page selanjutnya itu beda lagi. Terus juga dengan pemilihan warna icon ya itu masih beragam gitu. Untuk selanjutnya adalah satisfaction, yaitu pengalaman pengguna umumnya cukup positif ya berkat tampilannya sederhana dan juga kredibilitas yang tinggi dari penjual. Karena di sini bisa dilihat bahwa para penjual itu semuanya itu lebih mudah untuk di diklasifikasikan nih mana yang benar-benar official store dan mana yang menjual barang asli dan barang tiruan. Di Tokopedia ini cukup signifikan lah perbedaannya gitu. Dimulai dari label tokonya dan lain-lain. Beda dengan Shopee yang dia itu masih sulit dibedakan oleh user gitu. Mana toko yang benar kredibilitasnya tinggi dan yang kurang itu di mana. Oke, slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas analisis komparatif pada marketplace Shopee dan Tokopedia. Untuk yang pertama itu di kecepatan aplikasi. Mengenai kecepatan aplikasi ini, mungkin kita bisa lihat perbedaan jelas antara Shopee dan Tokopedia ya, di mana Shopee aplikasi kadang agak berat karena banyak animasi promosinya, yang justru ini bikin aplikasi jadi lemot, apalagi kalau HP kita speknya pas-pasan gitu. Nah, sementara di Tokopedia lebih ringan dan stabil, halaman produk lebih cepat terbuka juga, dan proses transaksi lebih lancar kan, bahkan kalau sinyal internet kita lagi nggak maksimal. Oke, yang kedua itu ada mengenai interaksi dan umpan balik pengguna. Untuk interaksi dan feedback, Shopee juga punya fitur chat langsung sama penjual, tapi kalau ada masalah seperti refund, prosesnya itu bisa lambat dan bikin kita merasa kurang puas gitu. Berbeda sama Tokopedia, yang dimana mereka punya sistem klaim otomatis yang lebih cepat, jadi masalah bisa langsung diselesaikan dan pengalaman belanja kita lebih terasa nyaman. Oke, selanjutnya itu ada personalisasi. Dalam hal personalisasi, mungkin Shopee kasih rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja kita, tapi karena tampilan aplikasinya rame banget, kadang fitur ini malah nggak kelihatan jelas gitu. Sedangkan di Tokopedia rekomendasinya lebih halus, jadi nggak ngeganggu UX-nya secara keseluruhan. Penggunanya juga jadi merasa lebih nyaman pakainya. Oke, yang terakhir itu pengalaman pembayaran. Untuk pengalaman pembayaran ini, Shopee kasih banyak pilihan metode pembayaran, termasuk fitur pay later, yang mana tapi dalam banyak opsi pembayaran, malah jadi kadang bikin kita bingung sendiri mau pilih opsi yang mana gitu. Nah, kalau di Tokopedia, mereka itu fokus ke OVO sebagai metode pembayarannya, justru malah bikin kita proses pembayaran jadi lebih simpel dan cepat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke interaction design. Jadi interaction design itu kayak reaksi yang dikasih sama aplikasi atau website saat kita melakukan sesuatu pada aplikasi tersebut. Misalkan kita ngeklik kah, nge-refresh kah, atau double klik gitu. Yang pertamanya itu interaction design punya elemen input dan output. Di Shopee, fitur klik, refresh, dan double klik hingga swipe itu muncul di menu basic hingga menu yang kompleks. Jadi kayak fitur klik, refresh, double klik hingga swipe itu dia ada di page homepage, lalu ada di search page hingga account page. Tapi kalau misalkan di Tokopedia itu fitur klik, refresh, dan double klik itu cuman bisa ada di menu-menu yang basic, cuman kayak di homepage, terus search page sama akun page. Dia tuh nggak bisa nggak muncul saat kita menggunakannya di halaman feeds atau kayak Shopee videonya Tokopedia gitu. Di Shopee videonya Tokopedia itu atau Tokopedia video itu cuman bisa nge-scroll aja, dia nggak bisa double klik ataupun nge-swipe kanan. Sedangkan di Shopee itu saat kita buka halaman Shopee video, kita tuh bisa double klik, swipe kanan, scroll, swipe kiri gitu-gitu. Nah, hal ini juga yang ngebuat di Shopee itu saat kita melakukan suatu input pada halaman itu, loadingnya tuh jadi lebih lama karena reaksi yang diberikan sama si Shopee itu lebih kompleks daripada Tokopedia. Bisa dilihat di gambar yang pertama itu, kalau kita ngeklik menu pulsa dan tagihan, loading page-nya dia itu blank kosong doang gitu, kayak lama ngasih reaksi. Sedangkan di Tokopedia itu langsung ada kayak loading screen, kayak ada fitur-fitur yang bakal ditampilin di menu pulsa dan tagihan. Boleh di next. Nah, lalu ada reaksi feedback. Kalau di Shopee itu reaksi visual yang lebih banyak, seperti ada tombol checklist pada filter pencarian dan claim voucher. Jadi kalau kita claim voucher di Shopee itu reaksi visual yang dikasih sama si Shopee itu kayak dia muncul ada animasi gambar voucher gitu, kayak nge-pop up gitu waktu kita ngeklik. Sedangkan di Tokopedia kalau kita claim voucher aja ya udah kita ngeklaim, tombolnya berubah warna aja tanpa ada animasi yang keluar dari tombol tersebut. Lalu di Shopee juga notifikasi game dan promo itu muncul lebih sering saat kita berpindah halaman. Jadi kalau misalkan kita dari halaman home ke halaman video itu, dia bakal muncul lagi tuh pop-up notifikasi promo, tapi promonya berubah dari misalkan promo kalau di home itu promonya 99, sedangkan kalau kita ke video itu promonya kayak diskon 20% kah, 40% kah gitu-gitu. Nah, kalau di Tokopedia notifikasi tersebut tuh nggak muncul saat kita pindah halaman, kayak misalkan dari home ke menu video gitu, itu nggak akan muncul adanya notifikasi pop-up. Itu juga yang bikin pengalaman kita saat menggunakan kedua aplikasi itu tuh berbeda. Kalau Shopee itu karena ada notifikasi pop-up promo yang muncul, jadi loadingnya tuh jadi lebih lama, sedangkan di Tokopedia itu loadingnya lebih lancar. Boleh di next. Lalu waktu penggunaan di Shopee itu si Shopee-nya mendorong kita buat segera cepat-cepat menyelesaikan pembelian secara cepat gitu. Dia tuh mengadakan banyak flash sale yang berbatas jam dan voucher pada jam-jam tertentu gitu. Jadi kayak kita didorong buat kayak ayo buruan selesain pembayaran dan pembeliannya karena flash sale-nya sebentar lagi gitu. Dia juga nggak nampilin tuh kalau di flash sale stoknya masih ada apa enggak. Sedangkan di Tokopedia kan yang di gambar kedua itu dia nampilin ya di flash sale itu stoknya masih ada banyak kah atau enggak kah gitu. Lalu juga di Tokopedia itu memberikan waktu kepada pengguna untuk memastikan pembeliannya itu diselesaikan secara benar gitu. Jadi dia nggak ngedorong kita buat cepat-cepat nyelesain pembayaran gitu. Di Tokopedia juga waktu kita selesai milih metode pembayaran dan mencet bayar, itu dia bakal munculin pop-up notifikasi kayak apakah Anda yakin ingin membayar, apakah semuanya benar gitu. Kalau kita ngeklik benar, baru kita diarahin buat melakukan pembayaran. Sedangkan di Shopee itu nggak ada kayak gitu, kayak apakah semuanya sudah benar gitu. Dia tuh langsung aja ke menu pembayaran. Di Tokopedia juga nggak terlalu banyak terdapat flash sale yang berbatas jam, tapi dia ada flash sale yang berbatas hari kayak waktu pekan-pekan gajian gitu. Dia flash sale-nya tuh lebih lama waktunya, kayak berhari-hari dibandingkan di Shopee yang hanya berjam-jam aja. Boleh di next.
Nah, pola konsistensi. Di Shopee ini dia selalu konsisten menampilkan halaman yang terkesan ramai karena banyaknya reaksi elemen visual dan juga elemen-elemen banner gitu. Kayak di setiap page di Shopee itu pasti banyak banget banner-banner yang ditampilin di Shopee gitu sampai kita bingung mau ngelihat yang mana gitu. Bahkan juga di Twitter itu udah dikenal Shopee itu kayak aplikasi pasar malam, sedangkan di Tokopedia itu konsisten menampilkan halaman yang terkesan sederhana, simple, karena setiap halamannya itu nggak banyak menggunakan reaksi elemen elemen visual. Dia juga lebih kayak cuman perubahan warna atau hover tombol, sedangkan di Shopee itu kayak banyak banget animasi-animasi yang berubah kalau kita ngeklik sesuatu. Jadi Tokopedia itu nggak dikenal kayak sebagai aplikasi yang kayak pasar malam, nggak kayak Shopee. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk rekomendasi. Jadi berdasarkan dari hasil analisis yang sudah dipaparkan untuk Shopee dan Tokopedia, ada beberapa rekomendasi yang mungkin bisa diterapkan untuk meningkatkan user experience pada kedua platform tersebut. Nah, nantinya rekomendasi ini bisa memperbaiki aspek-aspek kinerja aplikasi. Oke, untuk Shopee yang pertama itu bisa memperbaiki navigasi. Artinya, Shopee itu bisa merapikan menu dengan mengurangi jumlah promosi dan juga memprioritaskan atau fokus pada fitur yang mungkin paling sering digunakan oleh pengguna. Yang kedua, meningkatkan kecepatan aplikasi. Jadi Shopee itu harus mengurangi gambar dan juga animasi supaya aplikasi Shopee itu menjadi lebih ringan. Yang ketiga, personalisasi rekomendasi produk. Selain itu, di sini juga Shopee dapat menampilkan rekomendasi produk dengan simple dan lebih menonjol di bagian khususnya itu di beranda. Yang keempat, memperbaiki opsi pembayaran. Karena mungkin dari beberapa pengguna itu saya bingung karena banyak banget opsi pembayaran di Shopee. Jadi Shopee ini bisa menggabungkan atau memilih beberapa opsi pembayaran agar menjadi lebih simpel aja gitu dan juga mudah dipahami oleh pengguna baru Shopee. Sehingga pada saat proses checkout itu jadi lebih cepat dan tidak membingungkan pengguna baru gitu. Yang terakhir, boleh di next, maaf. Oke, yang terakhir, mempermudah proses pengembalian barang. Karena di Shopee proses refund atau pengembalian itu, barang itu kadang-kadang memakan waktu yang lebih lama, jadi Shopee harus mempermudah proses pengembalian barang dengan prosedur yang lebih sederhana dan memberikan petunjuk yang jelas untuk penggunanya. Jadi next. Oke, selanjutnya Tokopedia. Yang pertama, Tokopedia itu bisa menambahkan fitur interaktif baru agar pengguna Tokopedia itu lebih aktif menggunakan layanan yang diberikan. Artinya itu Tokopedia harus memperluas interaksi penggunanya. Yang kedua, memperjelas fitur ulasan. Di sini, kenapa Tokopedia harus memperjelas fitur ulasan? Karena supaya lebih mudah dipahami dan tidak membingungkan, sehingga informasi dari ulasan suatu produk itu bisa dilihat dengan jelas. Dan yang terakhir, promosi yang lebih menonjol. Jadi dengan Tokopedia membuat bagian khusus di beranda untuk menunjukkan produk promosi, tujuan itu agar dengan mudah ditemukan oleh pelanggan, namun si tampilannya itu tidak terlalu mendominasi layar. Oke, dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, Shopee dan juga Tokopedia mungkin bisa meningkatkan pengalaman bagi user dan membuat proses belanja customer itu menjadi lebih nyaman. Karena aplikasi yang lebih responsif dan interaksi yang lebih menarik itu bisa banget membantu buat meningkatkan kepuasan pengguna secara keseluruhan. Boleh di next? Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok marketplace ya. Kita kasih apa namanya applause buat kelompok marketplace ya. Ya. Ada beberapa hal menarik yang saya apa highlight gitu. Jadi coba kenapa eh, observasi ini jadi penting teman-teman gitu. Pendekatan yang dipakai sama kelompok satu gitu, kelompok e-hailing sama apa namanya marketplace kurang lebih bisa jadi sama gitu. Tapi cara membawakannya terus bagaimana mereka mengobservasi itu beda sehingga muncul apa namanya terminologi-terminologi baru yang nggak kita ketahui, yang belum kita pahami gitu kan. Ya, tadi juga ada beberapa hal yang akhirnya pas Zahra Putri ya mempresentasikan terkait dengan Tokopedia sama Shopee itu mengenai inkonsistensi gitu ya. Bahwasannya kalau misalnya contoh kalau misalnya laki-laki kalau misalnya di Tokopedia itu putih gitu, perempuan tuh kurang suka kalau yang misalnya apa namanya eh, plain gitu warnanya gitu. Itulah mengapa mungkin saya juga mikir ya, kalau nggak tahu yang laki-laki di sini suka main Shopee nggak? Saya nggak ya, misalnya nggak suka belanja di Shopee ya gitu, karena menurut saya berantakan gitu kan, berantakan terus banyak apa namanya kayak ini apa sih kayak banyak banget gitu. Tapi kalau di Tokopedia tuh saya ya suka aja karena memang ya udah apa namanya flat plain gitu kan. Terus memang mungkin lebih banyak eh, barang-barang laki-laki gitu ya. Coba saya mau dengar pendapat laki-laki di sini nih gitu. Lebih suka Shopee atau Tokopedia gitu. Tokped, Pak. Apa tuh alasannya, Najmi Nasdem? Eh, karena sesimpel di Shopee itu terlalu banyak live, terlalu banyak promosi, terlalu banyak games, dan terlalu banyak pop-up banget yang ditampilin, dan itu mengganggu banget. Sementara kalau di Tokopedia itu ada sectionnya sendiri buat orang-orang yang suka eh, buat orang-orang yang suka nyari promo lewat live gitu-gitu, ada sectionnya sendiri. Jadi dia nggak dimunculin di tengah-tengah pas kita baru buka aplikasi. Dan Tokopedia eh, secara lebih nyaman di mata aja sih, karena lebih lebih simple dan mungkin terlalu nggak terlalu ribet gitu warnanya di mata. Itu sih, Pak. Nah, pendapat ini sama pendapat saya gitu. Ada yang berpendapat sama atau mungkin beda gitu? Silakan Yoga ya. Oke, Pak. Kurang lebih sama. Cuma kalau versi saya sih, kalau di Shopee itu biasanya untuk beli barang-barang yang nggak terlalu mahal, Pak. Soalnya biasanya di Shopee itu ada barang yang ibaratnya murah banget gitu. Yang itu nggak bisa ditemuin di Tokopedia. Misalnya salah satunya tuh kalau saya butuh pulsa 5.000 gitu. Nah di Tokopedia tuh minimalnya 10.000 kalau nggak salah. Jadi saya alihin ke Shopee gitu. Tapi kalau untuk barang-barang yang cukup mahal, maksudnya yang cukup ratusan ribu atau beberapa juta itu biasanya saya seringnya itu belinya langsung di Tokopedia karena menurut saya butuh yang cepat gitu kan, butuh cepat. Habis itu langsung harganya aja gitu sama produknya gimana gitu. Ketimbang saya dilempar-lempar ke promo, mau promo nggak gitu. Gitu sih Pak. Ya, jadi banyak ya yang akhirnya gini. Salah satu keberhasilan dari ini kita discuss ya gitu. Salah satu keberhasilan dari seseorang apa namanya bisnis ini dalam dunia marketplace gitu. Eh, atau bukan marketplace atau semua bisnis ya yang menggunakan aplikasi itu UI UX-nya bisa memberikan retensi ya, retensi kepada usernya gitu. Ya, jadi eh, sampai sejauh ini sih saya apa namanya belum ada komentar ya untuk Tokopedia gitu sebagai user Tokopedia. Dan saya justru pertama kali saya mengenal marketplace itu Shopee ya, karena Shopee itu ketika saya kuliah di Taiwan itu tahun 2015 ya, 2015 tuh Shopee udah ada gitu ya. Shopee udah ada gitu. Bentuknya masih sama gitu. Tapi pas pulang ke Indonesia ada ngeliat Tokopedia gitu. Tadi saya nggak suka kan apa nih Tokopedia gitu. Ngeliat rupanya Tokopedia ya lebih ini aja sih lebih maksud saya ada namanya kalau dalam dunia information system itu orang itu pakai teknologi itu salah satunya faktornya adalah ease of use gitu. Karena ketika tadi yang dibilangin sama Najmi gitu, baru pindah
transisi dari satu menu ke menu lain tiba-tiba ada pop up lu dikasih 99 kayak 10 atau apalah banyak banget lah gitu sampai bosen ini apa gitu kan gitu. Kalau kata saya sorry nih yang sering belanja di Shopee atau dari hardnya Shopee ya aplikasi badut ya kata saya gitu. Habis kayak gitu ya gitu sering-sering tiba-tiba kejutan-kejutan gak jelas gitu kan gitu ya mungkin tadi dijelasin gitu kan. Nah, ini yang mesti kita perhatikan ketika nanti kita membuat sebuah produk, teman-teman gitu. Ya, sebuah produk gitu. Sebenarnya nih mata kuliah ini nyambung-nyambung ya. Agile and Scrum itu nanti ujung-ujungnya juga ini gitu. Karena di dalam tim Agile and Scrum itu nanti ada tim UI UX ya salah satunya gitu. Di mana nanti eh, si sebagai UX researcher gitu kan. Ini ada dua hal ya, two different things. Yang pertama UX sama UI gitu. Nah, observasi ini eh, apa namanya mencoba menggali kemampuan kalian gitu. Eh Seenggaknya bagaimana sih ngeriset aplikasi-aplikasi yang sekarang saat ini ada, terus tanggapan masyarakat gimana seenggaknya di kelompok kalian sendiri gitu. Nah, terus nanti UI-nya gimana gitu, tanggapannya gitu kan. Nah, UI ini buttonnya nggak konsisten, warnanya nggak konsisten, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu gitu kan. Ya, nah itu dengan adanya observasi ini, kita bisa ngelihat bahwasannya, oh kira-kira yang bisa diterima sama masyarakat itu yang seperti apa gitu, sama sama market ya. Ya, makanya tiba-tiba bisa berubah gitu. Nah, ini nanti tugasnya tugasnya tim produk ya menggunakan pendekatan agile. Rupanya nih Shopee apa namanya aplikasi kita nih nggak disenengin market nih nggak banyak banget pop up gitu kan. Nah akhirnya apa? Otomatis kan di sprint berikutnya, nah kita ngomongin agile jadi ngomongin agile gitu. Jadi di sprint berikutnya kita harus membahas bagaimana akhirnya pop up liar ini nggak muncul gitu kan. Ngomong sama tim developer, bro lu jangan sampai kelepasan ini itu gitu ya kan. Nah jadi kan bisa dibuat tuh kayak gitu. Jadi apa namanya kayak gitu ya teman-teman ya. Bahwasannya eh, kita berharap dengan observasi ini udah dari dua kelompok ini kita udah mulai banyak menemukan pendekatan-pendekatan lain, habis itu ada definisi-definisi lain gitu kan, ada hal-hal baru lah gitu. Nanti di kelompok berikutnya juga semoga kita bisa mendapatkan hal yang lebih advance gitu kan daripada dua kelompok yang sebelumnya yang hari ini. Barangkali yang belum maju, dua kelompok yang sisanya belum maju ya, kelompok apa namanya sosmed sama kelompok satu lagi apa tuh? E-hailing, marketplace, sosmed, e-wallet ya, sama kelompok e-wallet bisa apa namanya bisa menambahkan sesuatu yang baru gitu ya bisa di upgrade lah gitu materi apa namanya findingsnya kayak gitu. Oke mungkin kuliah kita sampai di sini untuk apa namanya pertemuan ketiga kita sampai sini ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan teman-teman silakan. Pak, ini Silakan tugas Zaid. dikumpulin kemana, Pak? Ya LMS-nya belum saya buat nanti barengan aja sama kelompok yang minggu depan ya di week Oh, keempat ya. ya. Berarti minggu Ah, depan ini apa? Agendanya presentasi dua kelompok itu, Pak. betul, karena Ya, topiknya masih sama, week ketiga ya. sama week keempat gitu. Oke, Pak. Gitu ya. Oke. Ingetin saya Zaid, ntar saya lupa gitu. Iya, Pak. Iya. Siap-siap. Yang lain ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan silakan. Tadi jangan lupa Zaid yang yoga sama Iya, Pak. Najmi ya Ya, udah dicatat catat. gitu. Udah itu. Oke. Yang lain cukup? Oke. Kalau nggak ada, if there's no any objection ya gitu. Untuk kelas kita pada sore hari ini ya saya mengucapkan well done ya untuk kita semua. Semuanya presentasi dengan cukup baik gitu. Walaupun appreciate ada yang saya tahu ya kayak Syauki ya sambil kerja gitu kan tetap bisa meluangkan waktunya gitu. Jadi kita coba memfasilitasi mengakomodir ya mungkin ada yang sambil di jalan dan sebagainya gitu. Nah, mempresentasikannya dengan cukup baik, clear, concise kayak gitu. Harapannya kelompok berikutnya juga sama gitu. Eh, itu saja mungkin dari saya. Kita ketemu lagi pekan depan online offline ini nanti kita diskusikan bersama dengan Zaid ya gitu. Saya nanti tanya. Pokoknya saya nanya maunya online apa offline gitu. Kalau mau offline oke, kalau mau online oke gitu ya. Oke, Pak. Eh, ya.
Paling itu saja dari saya. Sebelumnya kalau ada kesalahan saya mohon maaf teman-teman semua. Eh, kita jumpa lagi pekan depan, by default masih jadwalnya sama gitu kan. Nanti info berikutnya bisa ditanyakan ke Zaid. Ya, Zaid nanti bisa komunikasi ke saya ya. Gitu. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa pekan depan. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Sampai banyak, jumpa Pak teman-teman. Adnan. Ya, terima kasih banyak Pak Adnan.